Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun tema kita tentang lelahmu bisa menggugurkan dosa atau bisa menambah dosa. Bapak, Ibu, orang tua kami sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup ini sebagai manusia pasti akan mengalami yang namanya lelah. Baik lelah itu perkara urusan dunia atau lelah itu perkara urusan akhirat. Dan senantiasa pasti manusia akan terus mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan. Sampai kapan? Sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak diuji, terutama orang-orang yang beriman, baik dia laki-laki maupun perempuan. Pasti ujian itu senantiasa ada, pasti. Lelah itu pasti ada, pasti. Siapa di antara kita yang tidak lelah? Tidak ada. Siapa di antara kita yang tidak diuji? Tidak ada. Itu akan senantiasa ada pada orang-orang yang beriman. Sampai kapan? Sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, la yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah. Ujian itu senantiasa akan ada pada orang yang beriman, baik dia laki-laki maupun wanita. Perhatikan hadis ini. Fi jasadihi, baik itu pada jasadnya, pada dirinya. Wa ahlihi, baik itu ujian, problem pada keluarganya. Wa malihi, baik itu ujian pada hartanya. Dalam lafaz yang lain, wa waladihi, baik itu ujian pada anaknya. Sampai kapan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yalqallaha azza wa jalla, sampai dia bertemu dengan Allah azza wa jalla. Wa ma alaihi khati'ah,
pada dirinya. Perhatikan hadis ini. Hadis ini menunjukkan kalimatnya adalah la yazalul bala. Bala itu akan senantiasa ada. Perhatikan coba. Bala, ujian. Namanya bala, namanya ujian. Capek enggak? Capek. Lelah enggak dirasakan oleh manusia? Nah. Apalagi namanya ujian, namanya bala, namanya cobaan, masih enggak enak. Ya kan? Yang namanya enggak enak, lelah. Biasa secara umum yang namanya lelah itu sesuatu yang capek, sesuatu yang tidak enak. Ini akan senantiasa ada. Apalagi kalimatnya bentuknya fi'il mudhari. Senantiasa. Ujian itu akan senantiasa ada. Bahkan ujian ini, cobaan ini ada baik bagi orang beriman atau tidak beriman. Terutama kita bahas yang beriman. Ada. Makanya ada. Sehingga lelah seseorang itu, bagaimana lelahnya, letihnya, dia bisa menggugurkan dosa. Karena ada orang-orang yang lelahnya, letihnya, capeknya, kalimat yang semisal dengannya bukan menggugurkan dosa, malah justru menambah dosa. Gimana bisa? Nah, seperti kita sebutkan. Kapan seorang itu tatkala lelah, letih, capek, lelah, letih, capeknya itu bisa menggugurkan dosanya, bisa menghilangkan dosanya. Atau kapan justru orang itu lelah, letih, capek, malah justru nambah dosa. Harusnya dosanya berguguran, malah ini dosanya malah bertambah. Perhatikan. Kapan seorang itu capek, lelah, letihnya itu berguguran dosanya? Yang pertama, syaratnya supaya lelah letihnya seorang itu bisa berguguran, syaratnya yang pertama, ya ikhwah rahimani rahimakumullah, adalah dia beriman. Dia apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia muslim. Dia harus apa? Harus orang muslim. Disebutkan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa kata beliau? Ma yusibul muslimah, tidaklah seorang muslim ditimpa dengan suatu musibah, ujian. Lihat, Nabi mengatakan ma yusibul muslim. Kalimatnya ada kalimat apa? Muslim. Tidaklah seorang muslim itu ditimpa, diuji dengan sesuatu. Apa itu? Min nasabin, berupa kelelahan. Berupa apa? Kelelahan. Tapi ingat, awalnya apa? Seorang muslim. Seorang muslim, bukan orang kafir, bukan. Kalimatnya ma yusibul muslim. Tidaklah seorang muslim, perhatikan, dia tertimpa musibah, dia diuji dengan apa? Min nasabin. Yang pertama berupa kelelahan. Pernah lelah? Nah. Pernah capek? Nah. Pernah letih? Iya. Kalimat-kalimatnya semisal. Apa dalam bahasa Indonesia semisal dengan itu? Sinonim atau antonim? Sinonim ya. Dulu pernah belajar sinonim ya. Sinonim. Nah, yang kedua apa? Ini lelah. Yang kedua wala wasabin. Tidak pula ditimpa penyakit, apapun jenis penyakitnya. Hatta pilek misalnya, apa jenis penyakitnya? Mau penyakit yang besar maupun penyakit yang kecil. Semakin besar sakit seseorang, maka akan semakin besar balasannya. Nabi SAW pernah bersabda, innal jazaa
Innal izamal jaza ma'a izamil bala. Kata Rasulullah. Huruf taukid dalam bahasa Arab. Inna izamal jaza, sesungguhnya besarnya balasan ma'a izamil bala, bersama besarnya ujian, bersama besarnya bala. Berarti semakin besar, semakin apa? Besar balasannya. Kita singkat dulu. 2. Wala hammin, dan tidak pula gelisah. Berarti kalau seorang muslim dia ditimpa, diberikan ujian lelah, kemudian sakit, kemudian apa? Hamid, gelisah. Pernah gelisah? Gelisah, ya kan, suntuk. Wala hazan, apa itu? Hazan. Tidak pula sedih. Ditimpa kesedihan. Pernah sedih? Pernah. Apa misalnya? Misalnya tinggal orang tua meninggal, keluarga meninggal, orang-orang yang disayang meninggal, benar tidak? Iya. Hatta Rasulullah pernah sedih? Pernah. Tatkala anaknya meninggal dunia, istrinya, pamannya, sedih. Kemudian wala adzan, dan tidak pula gangguan. Pernah diganggu? Diejek, dicemooh oleh orang? Beginilah, begitulah, sok inilah, sok itu. Itu gangguan namanya, ujian namanya, celaan namanya. Bertahankah dia di atas celaan tersebut? Wala ghammin, duka. Ya hampir mirip ya. Duka. Pernah duka kan? Tadi gelisah. Ya, gelisah ini macam ini duka. Kata Nabi, hatta asyaukatu insyakuha, sampai duri yang mengenai dirinya. Duri, Pak. Pernah kepikir duri? Pernah kena duri? Pegang sesuatu? Pernah kan? Pernah yang ada yang punya pohon sawit? Ketika gigit sawit kadang-kadang kena durinya? Pernah kan? Lihat. Kata Nabi SAW, semua tadi itu yang kita sebutkan tadi, kalau seorang muslim dia tertimpa dengan lelah, sakit, gelisah, sedih, diganggu, dihina, diejek, kemudian duka, sampai duri yang mengenai dirinya, kata Rasulullah, illa, melainkan kafarallahu biha min khotoyahu. Masya Allah, luar biasa. Melainkan, kata Allah, Allah akan menghapuskan dengan sebab ujian yang tadi itu min khotoyahu, dari dosanya. Paham di sini? Berarti hadis ini menyebutkan bahwa kalau seorang muslim, ini syarat yang pertama, dia tertimpa yang kita sebutkan berbagai macam tadi ini, sudah, itu bisa menggugurkan dosanya. Illa kafarallahu biha min khotoyahu, kecuali Allah akan menggugurkan, menghapuskan darinya, dari penyakit tadi itu, dari ujian tadi, dari problem tadi, dosa-dosanya. Sehingga semakin banyak dia mengalami hal yang kita sebutkan tadi, semakin berat, maka semakin banyak dan semakin besar dosa yang berguguran. Karena kata Nabi, inna lizamal jaza ma'a izamil bala, sungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Perhatikan, kalau kita masalah yang pertama, muslim. Kalau tadi di ujian tadi ini diberikan kepada orang-orang kafir, non muslim, berlaku nggak lanjutan ayatnya, hadisnya, illa kafarallahu biha min khotoyahu, kecuali Allah akan hapuskan dosa-dosanya? Berlaku tidak? Tidak. Kalau misalnya orang kafir dia lelah, pernah nggak orang kafir lelah? Pernah nggak orang kafir sakit? Pernah nggak orang kafir gelisah, sedih, diganggu, duka? Pernah nggak orang kafir kena duri? Apakah yang kita sebutkan tadi bagi orang kafir itu menghapuskan dosa mereka? Tidak. Walaupun mereka sedih, sakit, walaupun mereka lelah, tapi lelahnya bagi orang kafir tidak menghapuskan dosa. Tidak.
Tapi bagi orang muslim, bagi orang beriman, dia menghapuskan dosa. Saya kasih contoh. Kalau misalnya orang muslim, orang beriman puasa, lelah enggak? Capek enggak? Capek kan? Orang puasa itu lemas, ya kan? Lelah. Siapa bilang enggak lelah? Siapa bilang enggak haus? Siapa bilang enggak lemas? Siapa bilang? Lemas, ya kan? Apalagi misalnya makannya dia keringan pula itu. Misalnya panas luar biasa, dia kerja keras walaupun puasa misalnya, ngegrek sawit misalnya, ya kan? Puasa-puasa dia ngegrek apa? Sawit atau panen sawit. Lelah, letih, ketusuk duri lagi. Tapi dia beriman. Menghapuskan dosanya tidak? Insya Allah menghapuskan. Nabi mengatakan, ya kan? Nabi. Tapi lihat, apakah lelah, letih dan ketusuk durinya itu bisa menghapuskan dosa? Belum tentu. Walaupun dia muslim, belum tentu. Kalau misalnya dia nyorong atau nyuri sawit, muslim dia nyuri sawit, walaupun dia nyuri, lelah gak dia angkat sawit itu? Ketusuk duri gak? Apakah lelah letihnya dia itu, bahkan sakit dia kecucuk duri itu menghapuskan dosa? Tidak. Malah justru apa? Iya, nambah dosa. Kan nyuri dia. Betul kan? Iya. Jangan dipikir orang-orang pencuri itu tidak lelah. Jangan dipikir orang-orang yang mencuri itu, koruptor itu gak gelisah, gak gundah gulana, gak takut. Jangan dipikir, gak khawatir. Bahkan kadang-kalanya bisa jatuh sakit, ya kan? Jangan pikir mereka itu tidak diganggu, dihujat, dicintai, ya kan? Iya. Tapi apakah itu menggugurkan dosa? Tidak. Kalau orang kafir jelas tidak menggugurkan dosa. Orang muslim juga belum tentu. Paham ya? Belum tentu. Ini yang makanya pertama muslim. Yang kedua, ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, kalau musibah, ujian, lelah, letihnya tadi itu yang kita sebutkan tadi itu, syarat yang kedua, dia harus sabar. Harus sabar? Sabar. Kalau nggak sabar, maka nggak bisa, tidak menggugurkan dosa, malah justru kebalikannya. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 155, ayat 155. Apa kata Allah? A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Apa lanjutan ayatnya? Wabashirin as-sabirin. Betul kan? Sungguh kami akan menguji kalian. Kata Allah, sungguh kami akan uji kalian. Minal khauf. Dengan apa ujiannya? Rasa takut. Tadi ada enggak? Ada kan? Walju, lapar. Ya kan? Hampir senada tadi kan? Minal khaufi walju wa naqsim minal amwal. Kekurangan harta. Tadi sudah disebutkan kan, mayazalul bala'u bil mu'minin wal mu'minat fi jasadi wa ahlihi wa malihi. Ada kaitannya kan? Tidaklah kami sungguh akan menguji mereka dengan takut, lapar, kekurangan harta, khauf wal ju', wa naqsim minal amwal wal anfus, jiwa, was samarat, kurang apa? Buah-buahan, gak panen sawitnya, kurang kalau panen, usahanya kurang berhasil. Ya, semua itu kan ujian kata Allah kan. Al-Quran itu katakan, cek silakan. Akan Allah uji itu semuanya, akan Allah uji. Tapi ingat, yang Allah sebutkan beberapa poin tadi, apa ujung ayat? Wa basyiri as-sabirin. Maka berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Artinya, kalau ujian tadi itu yang Allah berikan kepada manusia, kemudian
dia sabar, maka dia akan mendapat kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Di antaranya yang Nabi sebutkan, akan menghapuskan apa? Dosa. Sinkron gak hadis tadi sama ayat ini? Sinkron kan? Maksudnya nyambung kan? Iya. Connect. Berarti syarat yang kedua apa? Sabar. Kalau dia seorang muslim, ditimpa yang kita sebutkan tadi, yang disebutkan oleh Nabi, yang disebutkan oleh Allah, lantas dia gak sabar, apakah bisa menggugurkan dosanya? Tidak. Ngeluh dia ngeluh. Bisa menggugurkan dosa? Tidak. Tahu ngeluh? Kenapa? Karena tatkala dia mengeluh, seolah-olah dia gak terima dengan takdir yang Allah takdirkan atas dirinya. Misal sakit, ada disebut sakit, ada dalam hadis. Sudah. Tatkala seorang sakit, kemudian dia gak muslim dia, tapi gak sabar, ngeluh dia, atau ngeluh ya, tahu? Kok sakit-sakit adalah, kok sakit-sakit adalah, kok keluarga gua jadi timpa musibah, kok ini aja, ngeluh itu seolah-olah gak terima dengan keputusan takdir yang Allah takdirkan atas dirinya. Paham kan? Misalnya kita lah musyawarah ya, ibadah diputuskan sama ketua BKN, kemudian ada sebagian ngeluh, kok gitu lah putusannya. Berarti seolah-olah kan tidak terima dia. Betul kan? Paham ya? Seolah-olah kan dia tidak terima atas keputusan kan? Sehingga tatkala seseorang sakit, siapa yang memberi ujian sakit? Siapa? Allah. Kalau kita maunya nggak mau sakit, betul. Kita maunya nggak mau lelah, nggak mau diganggu, nggak mau capek, betul kan? Tapi Allah inginkan itu. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju', dan seterusnya tadi. Allah inginkan itu. Dan itu Allah berikan kepada manusia yang terbaik menurut Allah. Yang paling paham adalah penciptanya. Lihat. Kalau ngeluh nggak bisa, Pak. Ngeluh nggak bisa. Apakah kalau dia ditimpa yang tadi itu ngeluh bisa gugur dosanya? Enggak. Makanya syarat yang kedua apa? Sabar. Kalau ngeluh nggak bisa. Orang-orang ngeluh itu. Makanya saya sering ingatkan. Kita ini kadang-kadangnya gampang ngeluh, sering ngeluh, dan mudah ngeluh. Gitu. Hatta masalah yang kecil. Kecil. Gimana coba? Dulu kita diajari, waktu SD dulu sudah diajari. Rukun iman yang terakhir, yang keenam apa? Percaya. Ya, Masya Allah, dia siapa? Takdir baik maupun buruk. Siapa yang datang dari siapa? Dari Allah kan? Iya. Berarti kalau sakit, gak enak, ya harus sabar. Kan gitu kan? Gak boleh ngeluh. Hatta hujan turun. Kadang-kadang kita hujan pula gitu kan? Pertanyaan, siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang tentukan dan menakdirkan hujan misalnya pada malam ini misalnya? Siapa? Allah. Tatkala kita ngeluh, seolah-olah protes, seolah-olah kita gak terima. Kok hujan ya Allah? Kok hujan? Seolah kok kita pula yang mau ngatur. Ya kan? Paham ya? Bukankah kita bagi orang-orang yang beriman itu sami'na wa ta'na? Benar kan? Kita dengar, kita taati, nggak mengeluh. Contoh misalnya, ketika turun hujan, apakah syariat mengajarkan kita untuk mengeluh? Enggak. Syariat mengajarkan kalau turun hujan kita suruh baca doa. Benar kan? Allahumma shayban nafiat misalnya. Ya Allah turunkan hujan ini, jadikan hujan ini hujan yang bermanfaat. Bukan disuruh mengeluh, bukan. Makanya kunci rahasia bahagia, jangan tukang suka sering ngeluh. Itu kunci bahagia. Jangan ngeluh. Allah ya akhi, kita ini gak akan mungkin keluar dari takdir yang telah Allah tetapkan atas diri kita. Saya ulang. Kita ini gak akan mungkin keluar dari takdir yang telah Allah tetapkan
atas diri kita. Paham Pak? Kenapa? Karena sudah Allah takdirkan semua ini. Fama khalaqakum wa ma ta'malun. Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah Allah yang ciptakan kalian dan apa-apa yang kalian kerjakan. Itu ayat Quran. Baik, hadis. Pernah dengar hadis tadi? Bahwasanya Allah sudah takdirkan seluruh makhluk ini sebelum diciptakannya langit dan bumi 50.000 tahun. Pernah dengar hadisnya? Disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Rasulullah? Kata wallahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sanah. Itu dia. Kata Allah telah menulis, telah menetapkan seluruh takdir makhluknya. Kita bagian makhluk nggak ini? Hah? Iya, makhluk Allah itu banyak. Di antaranya kita manusia, makhluk Allah namanya. Masih dalam hadis tadi yang kita sebutkan, sungguhnya Allah telah menulis, menetapkan takdir seluruh makhluk qabla ayakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Berapa lama? Bi khamsina alfa sanah. Bukan khamsun, bi khamsina alfa. 50.000 tahun. 50.000 tahun Bapak Ibu sebelum Allah ciptakan langit, sebelum Allah ciptakan bumi, 50.000 tahun sebelumnya, jauh sebelumnya Allah sudah tetapkan takdirnya. Sudah tetapkan. Dan takdir Allah pasti akan berlaku. Karena Allah yang sudah menetapkan. Siapa yang menetapkan takdir? Allah. Berlaku nggak takdir itu? Pasti berlaku. Allah menetapkan. Dan kita ini nggak akan keluar dari takdir yang telah Allah tetapkan atas diri kita. Paham sudah sini? Makanya nggak boleh apa? Mengeluh. Nggak boleh. Kita disuruh ikhtiar. Kita disuruh berdoa, disuruh tawakal kepada Allah, bukan disuruh ngeluh, bukan. Makanya ketika ada ujian, cobaan, sifat orang beriman kan dua. Kalau dia nggak bersyukur, apa? Bersabar, gitu kan? Nggak ada yang ketiga, nggak ada. Kita kalau mau tahu kita ini sudah beriman atau belum dengan iman yang benar, lihat aja dua ini sifat ini. Kita sering bersyukur nggak? Kita sering sabar enggak? Karena Nabi mengatakan, Pak, Nabi, kita harus yakin. Kata Nabi SAW, sebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Apa kata beliau? Kata beliau, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Perhatikan. Yang disebut siapa? Orang mukmin kan? Orang mukmin kan? Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Yang demikian itu enggak akan didapat kecuali ada pada orang mukmin. Perhatikan. Ini ciri orang mukmin loh. Ini sifat orang mukmin loh. Nabi sebutkan ini, Nabi sebutkan. Coba timbang diri kita. Apakah kita sudah masuk orang mukmin yang disebutkan oleh Nabi ini? Di sini perhatikan dulu ayat hadisnya. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semuanya itu dianggap baik. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Yang demikian itu enggak akan Anda dapatkan, enggak akan Anda dapatkan kecuali ada pada orang yang beriman. Apa sifat itu? In asabat sarra syakara fa kana khairan lahu. Apabila dia diuji, ditimpa, diberikan kenikmatan, maka dia bersyukur. Maka tatkala dia diberikan nikmatan, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Baik baginya. Wa in asabatu darra sabara fa kana khairan lahu. Apabila dia diuji darra, kesulitan, lelah, capek, letih, apa dia? Sabar, maka itu bagus baginya. Lihat. Dua sifat ini. Itu nggak akan didapat kecuali orang beriman. Nabi yang mengatakan artinya iman yang benar. Berarti kalau kita suka ngeluh, nggak kurang bersabar atau nggak bersabar,
jarang bersyukur, berarti kita nggak masuk dalam hadis itu, nggak masuk. Jauh masih amin. Maka jangan mengeluh. Apa? Tadi kedua, sabar. Caranya gimana supaya kita bisa sabar? Caranya supaya kita ini bisa sabar, caranya kita harus meyakini bahwa kita ini sudah Allah tetapkan takdirnya masing-masing, dan kita nggak akan keluar dari takdir yang Allah tetapkan, nggak akan keluar. Supaya kita tahu gitu loh, supaya kita apa? Tahu, dan supaya kita bisa sabar. Orang tua kita meninggal, keluarga kita meninggal, Allah sudah tetapkan itu. Gak akan bisa dimajukan dan dimundurkan. Ada ayatnya kan? Fa idza jaa ajalun yastaghfiruna sa'atan wa yastakdimun. Apabila telah datang ajalnya, gak bisa dimajukan dan dimundurkan. Iya. Itu kan? Berarti siapa yang menetapkan itu? Allah kan? Siapa yang nakdirkan? Allah kan? Gak bisa kan? Kita gak bisa. Kalau kita maunya ini, maunya sehat, panjang umur, pokoknya yang kayak gitulah, ya kan? Tapi belum tentu. Maka yang harus diyakini itu. Sudah. Kalau itu bisa diyakini, insya Allah akan belajar bisa sabar. Ya. Tapi tetap dengan apa? Harus tetap berusaha, paham ya? Oh sakit, saya memiliki sakit Allah. Udah nggak usah berobat. Kalau emang Allah sembuhkan sembuh. Enggak. Itu namanya antum salah tafsir. Paham? Karena ketika sakit kita juga disuruh apa? Berobat. Iya, suruh berobat. Oh, rezeki sudah Allah tentukan. Iya betul. Tapi ada ayat juga kita disuruh cari karunia Allah. Nggak legangkan semuanya di rumah. Bang, kenapa nggak keluar kerja bang? Tenang deh. Rezeki Allah tentukan. Rezeki adik Allah tentukan. Rezeki abang Allah tentukan. Rezeki anak kita Allah tentukan. Kalau gitu kita duduk aja diam. Bisa gitu? Gak bisa. Ini namanya salah tafsir versi pemalas. Dia yakini Allah yang memberikan rezeki, sudah. Tapi dia juga melaksanakan perintah Allah, sunnah Nabi. Iya kan? Iya dia. Karena dia tak tahu berapa banyak rezeki ke depannya, maka dia usaha dengan semaksimal mungkin dan berdoa kepada Allah. Bang, harus sabar. Bisa. Ini yang kedua syarat. Kalau ngeluh, nggak sabar pak, nggak akan berguguran. Udah capek, contoh misalnya. Kalau kita pun nggak sabar, nggak akan berubah itu. Contoh lah misalnya. Kalau lah ada keluarga kita yang meninggal dunia, lantas kita nggak sabar, berok-berok, meratap. Apakah kita kalau kita nggak sabar, itu keluarga kita hidup lagi? Kira-kira hidup nggak? Enggak kan? Kalau kita sabar, hidup lagi apa enggak? Enggak juga kan? Mau sabar, gak sabar, kan tetap berjalan itu kan? Gak hidup lagi kan? Ketentuan dan takdir Allah tetap berjalan kan? Iya. Kalau gitu mendingan mana? Ya sabar. Gak sabar pun gak bisa hidup lagi, gak berguguran dosa kita. Kalau gitu mendingan sabar. Walaupun gak hidup lagi, tapi tetap insya Allah kita akan berguguran dosanya. Paham gitu? Ini yang kedua. Kalau enggak, bahkan ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah, kalau kita bisa sabar, yang pertama tadi meyakini semua takdirkan. Tingkatannya lama-lama, nanti kita akan bisa tawakal. Gak mungkin orang bisa tawakal kepada Allah kalau dia gak sabar. Gak mungkin orang bisa sabar kalau dia gak meyakini kalau ini sudah tetapan Allah. Paham? Dia akan ngeluh terus, begitu. Maka kalau gitu gimana? Dia harus meyakini ketetapan Allah supaya dia bisa sabar. Begitu dia sabar, insya Allah dia akan mudah untuk tawakal. Orang yang sabar dan gak gampang ngeluh, dia akan mudah untuk apa? Tawakal. Kalau seorang sudah mendapatkan tawakal dia sudah kuat, maka luar biasa ya ikhwah rahimani rahimahullah. Peluang besar dia akan masuk ke dalam hadis. Dia kata Nabi, nanti akan ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Pernah ingat dan dengar? Pernah? Kata Nabi nanti ya, ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga, nggak dihisab, tahu nggak dihisab, nggak ditanya, nggak diproses, dan nggak diazab. Paham?
Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya. Nabi sebutkan sifat-sifat orang yang akan dimasukkan ke surga tanpa dihisab, tanpa diadab. Masih ingat? Ada 4 sifat. Ini nilai plus. Masih ingat? Di antaranya disebutkan dalam lafaz Bukhari. Apa kata Nabi? Hum alladzina la yatatayyarun. Mereka itu orang-orang yang akan dimasukkan ke surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Ini perlu diingat, perlu diamalkan. Yang pertama apa? Mereka adalah orang-orang la yatatayyarun, yang tidak tiarah, menganggap sial. Sialah, gitu. Ini. Kenapa? Karena menganggap sial itu, tatayyur itu kata Nabi syirik. At-tiyar itu syirik. Tatayyur itu bagian dari apa? Syirik. Maka nggak boleh. Dulu sudah pernah kita bahas tatayyur. Ini pertama. Yang kedua apa? Sebutkan dalam lafaz Bukhari. Hum alladzina la yatatayyarun wa la yastarqun. Mereka tidak minta di ruqyah. Ruqyah boleh karena ada ruqyah syar'i. Boleh enggak di ruqyah? Boleh, karena sahabat juga pernah meruqyah. Ya? Pernah satu kepala kampung, kalau bahasa kita, itu pernah disengat kalajengking. Pernah disengat apa? Kalajengking, diruqyah dengan ayat Al-Qur'an. Alhamdulillah, Pak, sembuh. Dan ruqyah boleh. Tapi bagi orang-orang yang tidak minta diruqyah, maka peluang besar masuk dalam hadis ini. Yang kedua. Yang ketiga, wala yastaqul. Atau wala yastawun. Tidak apa? Menggunakan kai. Melakukan kai. Apa kai? Pengobatan besi panas. Yang keempat, sini dia puncak. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Rabbnya mereka bertawakal. 4 kan? 3 tadi tatayyur, tidak minta diruqyah, tidak melakukan pengobatan dan besi panas. Itu kalau ini tawakalnya kuat, maka insya Allah ini di keempat ini dia kuncinya. Tawakal. Kalau tawakal seorang kuat, masya Allah, dia peluang besar akan meraih hadis yang disebutkan ini. Paham? Salah satunya apa? Sabar dan tidak mengeluh. Makanya orang tawakal itu kan berarti dia nggak ngeluh, iya kan? Kenapa? Dia tawakal kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Rabbnya dia tawakal. Tawakalnya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Nah ini, mau nggak dimasukkan ke surga tanpa dihisab, tanpa diajar? Mau nggak? Mau kan? Amalkan pasti. Amalkan. Tawakal. Gitu ya. Dan jangan gampang ngeluh. Ya. Baik, ini yang kedua. Tadi yang pertama apa? Supaya dalam nanti kita itu bisa menggugurkan dosa. Yang pertama muslim. Yang kedua apa? Sabar. Ya, orang kafir nggak bisa. Secapi apapun orang kafir, gugur dosanya. Orang muslim tapi dia nggak sabar, guguran belum dia ngeluh, malah berdosa kan? Keluarganya meninggal, meratap dia, nangis dia, tambah pipinya, berok dia nggak terima, bukan dapat pahala malah, ya kan? Kebalikannya. Makanya sabar. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, adalah dia kerjakan di atas syariat. Di atas apa? Syariat. Dia kerjakan di atas syariat. Maksudnya di atas kebaikan. Di atas kebaikan. Kalau lelah letihnya dia bukan di atas syariat, bukan di atas kebaikan, nggak berguguran dosanya, malah justru menambah dosa. Tadi yang saya sebutkan tadi, orang yang manen sawitnya sendiri, dia niatkan, saya mau manen sawit ini, nanti hasilnya untuk memenuhi keluarga, anak istrinya, untuk infak, untuk sedekah, untuk bantu orang, berpahala tidak?
berpahala. Tapi yang kedua, capeklah hatinya dia mencuri sawit orang, mencuri sawit kebun, mencuri sawit PT misalnya. Capek, lelah, letih kan? Bahkan sakit badannya kena cucu duri kan? Dia capek, lelah, letihnya bukan di atas kebaikan, bukan. Maka ini tidak bisa menggugurkan dosa, malah justru nambah dosa. Betul? Orang mencuri nambah dosa atau menggugurkan dosa? Nambah dosa, ya kan? Bahkan luar biasa, nambah dosa. Ketahuan di dunia, di penjara, betul? Di penjara kalau dia nggak tobat, di akhirat masih kena nggak ada hukuman itu? Kena. Kenapa? Dituntut pada hari akhirat nanti. Bang, orang-orang yang mencuri sudah dia dihukum di dunia ini, di penjara segala macam, walaupun hukumannya lama, di akhirat belum tentu selamat dia, walaupun sudah dapat hukuman. Paham nggak? Apalagi berhubungan dengan harta. Taubat, Masya Allah. Ustaz, gimana kalau taubat, Ustaz? Sudah masuk penjara, taubat, gimana? Sudah selesai masalahnya? Belum. Itu kalau sama Allah. Kalau sama manusia, kata Imam Nawawi sebut dalam Riyadhus Shalihin apa? Harus dikembalikan. Betul. Kembalikan. Karena syaratnya itu taubat itu, kalau kepada Allah 3, pada manusia 4, ya kan? Di antaranya salah satunya kalau berhubungan dengan manusia harus minta kehalalan, minta maaf atau pulangkan yang diambil. Paham? Masih ingat dulu masih sekolah pernah membayar kue ke kantin, antum pikir kita itu akan selamat? Akan dituntut di akhirat. Tuntut. Mau antum ingat nggak ingat, mau yang dicuri itu tahu nggak tahu, ingat nggak ingat, paham? Mau yang mencuri ingat atau tidak, mau yang yang dicuri ingat atau tidak dia, tahu nggak tahu dia, nanti di akhirat diingatkan dan dikasih tahu. Antum nggak ingat, Allah ingatkan di akhirat. Antum lupa, Allah ingatkan. Kata Allah, yauma yatadzakkarul insanu mas-sa'ah. Ya kan? Yauma, pada hari kiamat, yatadzakkarul insan. Yatadzakkarul insan. Insan, manusia itu yatadzakkar. Akan teringat dia masa apa-apa yang dia kerjakan, perbuat, lakukan. Walaupun kita lupa, kalau ditanya tuh, kira-kira kalau ingatlah, pernah nggak kita dulu mencuri bakwan atau nggak bayar segala macam? Pernah. Berapa? Nggak ingat kan? Di akhirat Allah ingatkan itu. Berlakulah itu. Ayatkan. Sehingga lelah hatinya harus di atas kebaikan. Kalau di atas keburukan, nggak bisa. Nggak bisa. Harus di atas kebaikan. Barulah bisa menggugurkan dosa. Barulah bisa menggugurkan apa? Dosa. Paham dari sini Bapak Ibu? Baik. Kenapa? Karena lelah letih kita ini nanti pada hari kiamat akan Allah tanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang la tazulu qadam 'abdi yaumil qiyamah. Tidak akan bergeser seorang hamba pada hari kiamat hatta yas'ala an umrihi fima afnahu. Sampai ditanya tentang umurnya. Umurnya dihabiskan untuk apa? Tanya Allah. Gak akan bergeser itu. Ditanya dulu, baru bisa bergerak, baru bisa bergeser. Tentang umurnya. Dihabiskan untuk apa umur kita? Untuk dunia atau untuk akhirat? Untuk kebaikan atau untuk keburukan? Yang kedua, an ilmihi fima fa'ala. Tentang ilmunya. Sudah diamalkan belum? Kata banyak orang yang berilmu, kadang-kala makin berilmu, makin jauh dari, makin tidak takut kepada Allah. Kadang-kala ada, semakin dia berilmu, semakin jauh dari Allah. Harusnya semakin dia berilmu, semakin apa? Takut kan? Harusnya begitu. Ini Allah akan tanya pada hari kiamat. Allah tanya, berdasarkan hadis Nabi, wa an malihi, tentang hartanya,
min aina tasabu fi ma faqahu. Dari mana dia dapat dan kemana dia infakkan, dia keluarkan, dia belanjakan. Sinonimnya hartanya. Dua pertanyaan, dari mana ke mana. Yang keempat, ini pembahasan kita. Wa jismi fi ma ablah. Tentang jism ini, jismun ini, badan ini. Lelah tampiknya untuk apa? Ini pembahasannya. Lelah tampik badan kita ini untuk apa dihabiskan? Allah tanya. Mau untuk kebaikan, untuk keburukan tetap ditanya. Mau untuk kebaikan atau keburukan tetap apa? Ditanya. Wa jismihi fima belah. Tentang jisimnya itu, tentang badanmu itu, untuk apa kau habiskan? Mau pada kita dia lelahnya, capeknya, letihnya karena dunia atau karena akhirat, karena Allah atau bukan karena Allah, tetap akan Allah tanya. Perbuatan dosa seseorang akan dihisab oleh Allah. Perbuatan dosa seseorang, perbuatan dosa seseorang akan mendapatkan azab kalau dia tidak bertobat. Perbuatan baiknya tetap akan dihisab. Lalu perbuatan dosa seseorang akan mendapatkan azab oleh Allah kalau dia tidak bertobat kepada Allah. Dan perbuatan baiknya juga tetap akan dihisab, ditanya. Kecuali golongan yang terkhusus tadi, sulit tanpa hisab tanpa azab, secara umum akan dihisab. Bayangkan itu. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Makanya hidup ini, Pak, Allah ciptakan ini kematian kehidupan untuk melihat siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang telah menciptakan hayata. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Dia berluakum ayyukum, untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian ahsanu amalah, yang paling terbaik amalnya. Siapa yang terbaik amalnya? Kan dijawab. Ini yang ketiga ya ikhwah, bahwa lelah letih itu akan bisa menggugurkan dosa dan akan bisa menambah dosa. Jadi bisa menggugurkan dosa. Yang pertama muslim, yang kedua dia harus bersabar, dan yang ketiga di atas kebaikan, bukan di atas keburukan. Karena orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat, orang-orang yang mencuri itu, mereka juga lelah, mereka juga letih, ya kan? Tanyalah coba saya yang mencuri. Soalnya jauh, Pak, yang mencuri sawit aja tanya. Gerantu, keringatan sampai. Begitu ketahuan centengnya, ketahuan mandornya lari, ketakutan, ngos-ngosan, ya kan? Lelah juga dia. Nyebrang dia ke biji duri lagi. Sakit juga dia. Tapi sakit lelah letihnya tidak menghapuskan dosa, malah justru kebalikannya. Nah itu. Itu yang ketiga, ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Asas kebaikan. Dan yang keempat, lelah letihnya itu, capeknya harus di atas kebenaran. Di atas kebenaran. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW mengatakan, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Capek lelah letihnya itu, capek mau dia ibadah segala macam. Karena bisa siapa yang beramal suatu amalan, karena cuma menyampaikan hadis saja, ya silakan. Ya antum bebas. Man amila amalan, siapa amila amalan, yang beramal suatu amalan, laisa alaina amruna, tidak ada perintahnya dari kami, maksudnya dari Allah dan Rasulnya. Man amila amalan laisa alaina amruna fa huwa raddun, maka dia akan tertolak. Ini Nabi mengatakan, saya
Ana cuma menyampaikan hadis Nabi. Maka berusaha beramal di atas perintah, di atas kebenaran, di atas perintah. Supaya apa? Supaya tidak tertolak. Nabi mengatakan, saya cuma menyampaikan hadis Nabi. Ini yang keempat. Ya, kita khawatir kalau beramal tidak ada perintahnya, maka bisa tertolak. Contoh misalnya, perintahnya sholat subuh berapa rakaat? 2. Coba dia sholat subuhnya 3 rakaat. Kan capek juga kan? Lelah juga kan? Letih juga kan? Tapi 3 rakaat. Kira-kira gimana? Perintahnya berapa? 2. Tapi dia kerjakan 3. Puasa misalnya. Puasa itu dalam Islam paling banter puasanya Nabi Daud. Satu hari puasa, satu hari kalau dia misalnya mau puasa terus, nggak buka-buka, hari ini puasa, besok puasa terus, tiap hari puasa, banyak kan? Tapi perintahnya nggak seperti itu. Atau misalnya puasa Ramadan sebulan, dia puasa Ramadannya 2 bulan, bisa? Nggak bisa. Nah gitu, ya harus di atas perintah agar lebih selamat. Nah demikian Allah Taala alam. Inilah Bapak Ibu, bahwasanya lelah letih seorang itu bisa menggugurkan dosa kalau ada 4 ini. Pertama Muslim, kalau orang kafir tidak. Kemudian kedua sabar, kalau nggak sabar, kalau mengeluh nggak bisa, harus sabar. Yang ketiga harus di atas kebaikan, ya, bukan di atas keburukan, mencuri nggak bisa, capek juga mencuri nggak bisa. Dan yang keempat harus di atas kebenaran atau di atas perintah, ya. Dan demikian Allah Taala alam yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pemahaman, hidayah dan taufik kepada kita semuanya. Kalau ada pertanyaan terkait ini atau yang lainnya silakan. Kalau tidak ada kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai lelah letihnya seseorang, apakah bisa dikategorikan kita mendapatkan pengguguran dosa apabila seseorang itu dia sabar dalam menjalani musibah atau apa gitu, Ustaz? Cuman dia nggak sholat gitu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Ini perkara apakah seorang yang sabar, Muslim dia sabar, kemudian latihnya di atas kebaikan, kemudian dia ada perintah, tapi dia nggak sholat. Perkara sholat nggak sholatnya udah khilaf para ulama. Dia nggak sholat, apakah dia nggak sholat mengingkari kewajiban sholat itu? Kalau dia mengingkari kewajiban sholat itu, faqad kafara. Apakah dia nggak sholat? Sesekali dia nggak sholat karena malas. Dia nggak sholat ada berapa sebab? Pertama sebabnya dia nggak sholat, dia mengingkari bahwasanya sholat itu nggak wajib baginya. Dia nggak sholat, ya kan? Nah, kalau dia mengatakan sholat itu nggak wajib, gimana coba? Yang kedua, dia nggak sholat karena dia malas. Dia malas. Ada juga nggak sholat, sering-sering nggak sholat. Ada juga orang nggak sholat, kadang sholat kadang enggak. Misal maghrib, isya sholat, zuhur, asar lewat begitu. Kan kadang-kadang ada itu. Atau kadang-kadang sholatnya Jumat aja ada. Nah itu ada terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah orang-orang yang meninggalkan sholat itu termasuk hadis Nabi mengatakan ma farqu bainana wa bainahu tarkus sholat faman taraka faqad kafara. Itu Nabi mengatakan, saya cuma menyampaikan saja. Perbedaan antara kami dengan mereka adalah meninggalkan sholat. Faman tarakahu faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sholat maka sungguh dia telah kafir. Nabi mengatakan. Antum mau terima bebas, ya, bebas. La ikraha fid din. Jadi itu ada khilaf memang, ada khilaf. Jadi gimana? Itu kurang pas. Harusnya dia itu sholat dulu. Karena Bapak Ibu, yang paling penting itu salat tauhid adalah sholat. Karena itu rukun, ya kan? Bunyal Islam ala khamsin kan? Islam itu dibangun atas 5. Yang pertama syahadat kan? Syahadat Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan pelajaran dulu di SD dulu itu. Ya kan? Yang kedua apa? Waqimu sholat kan? Dan dirikan sholat. Nah kan sholat itu tiangnya
Agama. Gimana tiangnya? Rumah nggak punya tiang, bisa ambruk, mereng kan? Iya, minimal mereng, bisa ambruk. Jadi sholat itu penting. Jadi harusnya dia itu sholat, kemudian muslim, sabar, kemudian di atas kebaikan, dia harus perintah kebenaran. Kalau gitu ya wallahu a'lam. Nah, semoga bisa dipahami. Nah, foto. Masalah takdir tadi Ustaz yang sudah. Nah, masalah takdir. Itu takdir bisa dirubah atau gimana? Terus takdir yang sudah ditetapkan itu apa yang bagus-bagus saja atau ada yang? Baik, pertama takdir itu apakah yang bagus-bagus saja atau yang buruk? Rukun iman yang keenam apa? Percaya kepada takdir baik dan berarti kalau gitu baik aja atau buruk? Dua-dua. Dua-dua. Yang baik itu segala sesuatu yang enak sama kita itu lah baiklah secara umum. Yang nggak baik itu yang nggak enak sama kita nggak baik lah itu, gitu kan? Ya kan? Contoh misalnya kita misalnya kepleset, enak gak itu kepleset? Nggak enak kan? Berarti kan itu buruk kan? Iya. Menurut pandangan kita lah, menurut pandangan manusia secara umum ya kan. Tapi apapun yang Allah sudah takdirkan itu terbaik menurut Allah. Kenapa? Sebenarnya kita kepleset, kita sakit, ya kan? Tadinya kita mungkin berbuat dosa dan maksiat, nggak nyampi. Contoh nih, mau misalnya ke bioskop, mau ke warung tuang misalnya, ya kan? Tiba-tiba kepleset, kekil kakinya, kan nggak nyampi dia ke sana, ya kan? Itu mungkin hikmahnya itu, gitu. Atau kalau dia nggak ke sana, dia mau apa namanya pengajian Ustaz, dia mau sholat Ustaz, jatuh juga kepleset. Kenapa? Kan untuk kebaikan. Ya bisa jadi dengan kepleset itu dia ingat Allah, dia semakin dekat. Astagfirullah, jatuh dia, ya kan? Itu ada hikmahnya. Yang pasti yang kedua, takdir Allah yang Allah tetapkan atas diri kita itu terbaik menurut Allah. Terbaik menurut Allah. Paham ya? Itu harus diyakini. Takdir yang baik dan buruk, dua jawabannya sudah dijawab. Ada yang baik dan buruk, ya kan? Rasulullah pernah nggak perang kalah? Perang apa itu? Uhud, kalah ya? Kalah. Berarti kan ada takdir yang buruk kan? Kalah itu. Sampai gigi Rasulullah, Pak. Itu. Terus, nanti apa tadi? Takdir apakah bisa dirubah atau tidak? Kalau disebut dalam hadis bisa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali apa? Doa. Takdir bisa dirubah nggak? Jawabannya takdir bisa dirubah dengan apa? Doa. Paham? Takdir bisa dirubah dengan apa? Doa. Nabi mengatakan tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Sudah? Tapi doa itu sudah Allah tetapkan jauh sebelumnya. Paham? Pemahamannya apa? Sekarang gini, Pandi meluruskan pemahaman. Takdir bisa dirubah tidak? Jawabannya harus dengan dalil. Bisa. Siapa yang mengatakan bisa? Rasulullah SAW. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali apa? Doa. Berarti doa bisa merubah takdir? Bisa. Paham ya? Bisa. Gitu. Sekarang takdir doa yang dia lakukan itu sudah Allah tetapkan nggak sebelumnya? Sudah. Berarti berubahnya itu tetap sudah di Allah tetapkan juga dia. Karena sebelum diciptakannya langit dan bumi sudah Allah tetapkan tadi dan disebutkan hadisnya. Sudah. Antum kapan berdoa? Antum aja lahirnya baru sekian tahun. Berdoanya kan baru sekian hari ini kan? Ya kan? Sudah? Berdoa, antum berdoa berubah. Kan sekarang berubahnya. Doanya antum sekarang. Sementara antum kapan doanya begitu itu kan sudah Allah tetapkan jauh sebelumnya. Gitu. Gak penting sedikit ya. Bisa berubah tapi sudah ditetapkan gimana itu? Nanti antum akan pahamkan aja lah. Doa bisa berubah takdir. Takdir itu sudah tetapkan jauh sebelumnya. Sudah tetapkan jauh sebelumnya. Ya. Penting Ustaz. Ya, ada apalah saya sekali pentingan. Dan Ustaz aja yang pentingan itu juga sekali penting. Baik. Nah demikian Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Saya itu saja karena sudah
10. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan lelah hati kita ini sebagai penggugur dosa. Dan ingat, agar supaya lelah hati capek kita itu bisa menjadi penggugur dosa, 4 ini harus diingat. Ya, harus diingat. Yang pertama muslim, yang kedua harus sabar, yang ketiga di atas kebaikan, yang keempat harus di atas kebenaran, atas di atas perintah. Paham ya? Ini dia sebagaimana yang telah kita sebutkan hadis-hadis tadi. Wallahu taala alam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.